Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan mencoba ini ya apa membuat saya coba buat video. Jadi untuk menjelaskan materi yang kemarin, semoga nanti dapat dipahami gitu. Nanti teman-teman bisa coba. Jadi kalau yang awal-awalnya dulu, pertemuan yang tahun-tahun kemarin, semester kemarin, yang biasanya kalau karena di kelas, karena makanya saya minta teman-teman bawa penggaris segitiga, tapi masih bisa juga ini nanti pakai penggaris. Nah, tapi di sini saya akan coba pakai software, terserah mau software gambar ya, terserah mau pakai Solid. Ini saya ada Solid kebetulan, mau pakai Inventor boleh sama aja, atau pakai AutoCAD sama aja, bebas, ada semua kan ya, terserah mau pakai yang mana. Jadi di sini sebenarnya udah ada tahap-tahapannya. Jadi ini awalnya gini ceritanya. Di sini ada suatu mekanisme. Ini prinsipnya kayak piston. Jadi ini diagram kecepatan, diagram untuk piston. Jadi misal gini, ini piston, di sini ada stang pistonnya, terus ini ada crankshaftnya ya. Jadi misal kalau di piston itu, misal ini misal titik 4 ini ya, titik 4 ini dapat tekanan dari kanan dan bergerak, misal kecepatannya sekian. Nah berarti kan otomatis di sini di batang 2 ini dia akan bergerak mutar, benar ya? Nah di sini ada dua model kecepatan. Yang di titik C ini kecepatannya linear. Kecepatan linear itu nanti kita coba lihat lah. Kecepatan linear itu misal geraknya 1 cm per second. Nah, linear. Nah kalau di sini kecepatan sudut. Di sini simbolnya pakai bukan V ini, tapi omega. Omega itu W. Nanti kita lihat gambarnya ada omega gitu. Nah setelah misal di sini di titik C ini ya, di titik C atau batang 4 ini kita dorong ke kiri dengan kecepatan 1 cm per second gitu. Berapa sih kecepatan putar di sini? Nah gitu ceritanya gitu. Atau misal kita balik, misal ini kita putar dengan kecepatan putar misal 1 radian per second. Di sini berapa sih kecepatan titik C ini dan arahnya kemana? Gitu. Prinsipnya gitu ya. Ini kita contohnya seperti ini. Di sini ada gambar diketahui. Ini lanjutnya ini. Nah, ini kita linear. Ini nggak usah dipikirin dulu. Jadi kita panjangnya untuk ini ya, untuk satuannya ini in, karena ini pakai senti atau apa terserah. Jadi gini, yang diketahui panjang O2 itu pusatnya, O untuk batang 2, sumbu untuk batang 2, terus titik B, titik C, seperti itu. Batangnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Panjang O2 ke B itu 2,5. Anggap aja insinya ini pakai senti gitu ya, jadi biar nggak bingung nanti. 2,5. BC itu 8 cm. Terus omega itu kayak gini, kayak W tapi melengkung gitu lah, bukan W yang lurus tapi omega. Nah ini W, ini badannya omega. Nah misal omega 2, jadi kecepatan putar batang 2 itu 15 radian per second, berlawanan dengan jarum jam arahnya. Misal ini kita putar kecepatannya 15 radian per second, berapa sih kecepatan linear di titik C ini? Nah itu cara. Nah itu akan kita coba cari kecepatan titiknya di sini berapa gitu. Nah ini selanjutnya mungkin seperti ini ya. Jadi kalau ini gambarnya tadi, kalau ini
batang 2 ini kita putar ke berlawanan jarum jam, titik B ini akan kemana dia? Titik B itu kecepatannya itu linear, jadi gini, bukan kecepatan linear, maksudnya titik B itu akan bergerak tegak lurus dengan batang. Jadi kalau rotari, jadi kalau dia muter ya, apa istilahnya, kalau dia berputar itu titik ujungnya itu dia akan bergerak ke arah tegak lurus dengan batangnya ini, karena ini O2B nya ini ke arah kanan pojok ya ini, terus kita putar ke berlawanan dengan jarum jam, berarti titik B ini akan bergerak ke atas seperti ini, dan di sini tegak lurus, jadi ini 90 derajat seperti itu. Terus lagi, nah di sini ini karena piston sliding, yang pas pertemuan terakhir kemarin, kalau sliding itu geraknya dia sejajar dengan arah lintasan. Lintasannya kemana? Ke atas bawah, atau ikuti batang ini, atau horizontal. Nah horizontal kan, kalau kita omega 2 nya ke sana, berarti otomatis cara gambar aja kelihatan titik C ini akan ke kiri seperti itu. Nah ini saya coba pakai solid ya, ini ada solid, terserah nanti pakai apa. Jadi yang pertama kita gambar dulu ini, kita coba gambar dulu. Ini gambar utamanya, kita coba gambar dulu. Solid ini biasa dulu. Diketahui ini 2,5, jadi ke 2 cm ya. Terus B ke C itu 8. Nah untuk gambarnya seperti ini. Saya coba kasih keterangan dulu. Di sini ini titik 02, sini ada titik B, terus di sini ada titik C. Nah seperti ini. Nah langkah selanjutnya, karena yang diketahui perputaran di sini dan diketahui ini kecepatan putar di sini. Tuh balik. Gambar dulu. Nah, ada putarannya sana. Kecepatan putarnya diketahui ini 15 derajat per second. Ini 15
tentukan dulu ini, karena ini tadi kita putar ke arah kiri ya, berlawanan dengan jarum jam, berarti titik B ini arahnya kemana? Dia akan tegak lurus dengan batang U2B ini. Saya kasih dimensi dulu biar tegak lurus benar. Ini kan oke. 90 derajat. Nah, terus langkah selanjutnya gini. Kecepatan titik B itu berapa sih? Kecepatan titik B itu omega dikali panjangnya, panjang kali omega, panjangnya 2,5 kali 15, berarti ketemunya berapa? 7,5 ya, 3,5. Nah, sekarang kita gambar garis sejajar dengan garis ini tadi. Terserah mau titik mulainya dari mana. Kasih biarin di sini. Ini mulainya di sini. Ini di sini. Terus saya garis gini. Ini kan sejajar dengan garis ini atau tegak lurus dengan ini gitu. Nah, seperti ini. Ini kita udah punya garis. Ini arah kecepatan ini ya, arah kecepatan titik B. Nah, ini kita kasih dulu. Ini tadi berarti kita mulainya dari titik 0 tuh, di sini ada titik 0 aksen namanya. Ini namanya 02 aksen titik ini. Itu panjangnya berapa ini? Tadi kan kita belum kasih panjang ya. Panjangnya berapa? Panjangnya itu ini tadi omega kali panjang. Nih, berarti panjangnya itu 37,5. 37,5. Nah, 37,5 panjangnya nih. Nah, biar ini lebih enak. Ini oh ini sini. Ininya. Kalau ini tegak lurus dengan ini. Terus ini tadi titik 02 di sini kan 02. Nah, terus selanjutnya ini di sini ada, jadi gampangnya gini ya. Jadi dari titik 02 kalau mau ke titik C itu langkahnya lewat mana? Bisa langsung lewat ini ya. Nah, ini berarti batang sliding. Ini ada batang 4 untuk slidingnya. Sliding itu arahnya dia sejajar lintasan gitu. Dimulainya, nah, kita mau gambar ini horizontal karena slidingnya horizontal. Dimulainya dari titik 0, titik 02 atau C. Nah, ini di mana? Kita baru punya titik 02 aksen dan titik B di sini. B-nya ke sana, maaf. Ini 02-nya di sini. Dan arahnya ke sana, berarti ini titik B-nya. Ini titik B-nya di sini. Ini titik B ini. B sini. B. Kok hilang? Nah.
aksen, ini titik B, seperti itu. Nah kalau kita ini tadi yang piston ini berarti kan arahnya sejajar lintasan, dimulainya dari titik 0 atau C. Kita diagram kecepatan baru punya titik 0, 2 sama B, berarti mulainya dari titik 0, titik origin 0, kita aja ini. Panjangnya berapa kita belum tahu. Nah ini karena yang akan kita cari, dia akan sejajar dengan nah ini lurusnya, panjangnya berapa kita belum tahu, jadi prinsipnya tak terhingga gini panjangnya. Kita tentukan sini aja. Jadi ini bukan titik C ya di sini ya, ini belum titik C, tapi titik C nya itu masih tak terhingga gitu. Nah ini kita belum tahu titik C nya di sebelah mana. Nah terus karena kita belum tahu titik C nya ini, berarti di sini ada garis bantu satu lagi ini tadi. Kalau kita mau dari titik 02 ke C, berarti dari sini, langsung dari sini udah ketemu garisnya, arahnya juga tahu. Jadi kalau ini kita putar ke sini kan titik C ini kan langsung ke kiri. Nah ini arahnya ke kiri, kita udah tahu arahnya, panjangnya besarnya kita belum tahu. Nah satu lagi, kita dari titik 0 ini kalau mau ke titik C itu bisa lewat batang 02 B, terus dilanjut dengan batang B C gitu. Nah kalau ini batang ini bukan sliding, berarti kita gambarnya itu tegak lurus batang ini, tegak lurus seperti ini. Dimulainya dari mana, B atau C. Nah kita gambar yang besar ini kita baru tahu titik O2 sama titik B di sini. C nya kita belum tahu di sini atau di sini, kita belum tahu. Nah berarti tegak lurus B C itu dimulai dari B, karena kita tahunya titik B, C nya kita yang akan dicari di sini nanti gitu. Nah kita mulai dari titik B ke arah sini seperti itu. Ini di sebelah mana kita belum tahu. Nah gini caranya, ini kita tak terhingga dulu gini, terus setelah itu kita kasih dimensi garis ini tegak lurus dengan ini yang oranye ini. Nah tegak lurus gini, misalkan ya biar nggak ganggu nanti. Nah ini tegak lurus, berarti kita kasih 90. Nah seperti ini. Nah setelah tahu ini, kita sekarang udah tahu kecepatan titik C itu berapa sih. Nah ini kan ketemu titik C nya di sini. Nah di sini ini titik C itu di sini, perpotongan antara ini tadi, pertemuan BC sama O2C gitu. Nah yaudah, berarti kecepatan titik C itu berapa sih? Yaitu panjangnya ini 02 aksen ke C aksen gitu. Ya udah kita potong. Jadi ini yang nggak kepake ini kita hapus. Nah ini yang nggak kepake kita hapus. Nah kita sekarang punya diagram kecepatan yang gambar besar ini. Nah ditanyakan kecepatan titik C itu berapa, ya udah ini tinggal kita kasih dimensi di sini. Nah ini nah terus berarti kecepatan titik C itu berapa sih? 36
cm per second, seperti itu. Nah, ini kenapa beda di sini ya? Karena di sini dulu bikinnya itu pakai apa? Pakai penggaris. Jadi tergantung ketelitiannya. Jadi nanti si A, si B, si C mungkin akan beda angkanya, tapi hampir mirip lah. Kalau yang di sini udah pasti harus sama ini. Kalau nggak sama mungkin ada yang salah di sini tadi kita gitu. Nah, bagi yang memang belum ada software ini bisa pakai ini ya. Ini kalau ini pakai SolidWorks, bisa juga pakai ini Inventor atau pakai AutoCAD bisa juga. Jadi terserah mau pakai yang mana. Atau mungkin ada software yang lain silahkan. Gitu. Yang bisa ini ya, yang bisa kasih dimensi ya. Ini sudut-sudutnya berapa. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau di sini tadi di ininya, nah di sini sebenarnya dijelaskan juga di sini. Diketahui omega, ini langkah-langkahnya ini. Garis gambar VB dengan pusat 0 dengan panjang VB. VB-nya tadi berapa ini? Diketahui omega 2. Jadi VB bisa dicari dengan VB sama dengan jarak O2B dikalikan omega 2. Ini skala karena kita gambar. Jadi gambarnya kan ini gede banget. Kalau ini di A4 ini mungkin A2. Kan kita nggak mungkin seperti itu kalau pakai kertas. Nah, kita pakai skala. Jadi skalanya kalau pakai software kita nggak perlu pakai skala, itu aja. Kita gambar VB, nah itu pakai ini tadi dari titik 02 ke B. Panjangnya berapa ya? Tadi omega 2, omega 2-nya 15 dikali panjang O2B 2,5. Kan ketemunya 37,5 ya. Terus di sini. Terus yang kedua, gambar garis VC dari titik 0 sejajar dengan sliding. Nah, ini gambar sliding. Ini VB-nya tadi ya. Ini yang pertama VB. Kita ketahui titik B-nya di sini. Terus gambar garis VC dimulai dari titik 0. VC itu ini. VC-nya ke sana kan. Searah lintasan atau slidingnya dimulai dari titik 0 karena yang diketahui di sini baru titik 0. Tarik kiri panjang. Ini merah ini mau tidak terhingga ya. Kita belum tahu titik panjangnya berapa gitu. Terus yang ketiga, gambar garis kecepatan VCB tegak lurus. Nah, ini BCCB ini maksudnya ini C ke B atau B ke C sama aja, tegak lurus dengan garis BC. Karena ini batang berarti harus tegak lurus. Dimulainya nih, gambar garis BC tegak lurus dengan garis BC dimulai dari titik B. Karena kita baru di sini, C-nya kita belum tahu. Jadi kalau gini, kalau garis BC itu dimulainya dari titik B atau C. Di sini baru ketahuan B kan, C-nya tadi kan belum ketemu. Ini karena panjangnya. Udah dari mulai titik B, kita tarik tegak lurus batang BC ini gitu. Nah, setelah nanti kan ini kan tak terhingga ya, kita belum tahu ke atas atau ke bawah seperti itu. Nah, setelah ketemu titik potong ini, ya udah kita ketemu titik C nya di sini, titik C. Jadi kita ketemu titik 02 aksen, B aksen sama titik C aksen di sini gitu. Garis yang benar dihapus yang di luar potongan. Jadi kalau udah ketemu potongannya, yang luar udah nggak kepake tadi, yang ini tadi ya. Ketemu titik C di sini. Nah, kecepatan titik C itu berapa sih? Nah, pakai ini, tinggal ini di sini, ini kita ukur. Kalau
pakai software tadi jelas ya, ini kita kasih dimensi tinggal tarik ke bawah. Tapi kalau pakai penggaris ya, kalau masih manual kita ukur nggak apa-apa. Ini kita ukur ketemu misal sekian senti, 3 senti ya, 3 senti nanti tinggal dikalikan skalanya tadi, skala yang di sini tadi gitu. Nggak apa nanti kalau masih manual nggak apa-apa, tapi yang penting tahap-tahapannya ini ya bisa dipahami. Manual nggak apa-apa, yang penting tahap-tahapannya diketahui. Tapi kalau manual nanti mungkin angkanya ketemunya ini akan beda dengan yang ini, yang apa pakai software. Kalau yang software ini kan udah pasti nih, sudutnya udah jelas. Kita kalau manual kita bikin sudut tegak lurus saja, itu tergantung mata kita ya, kemiringan mata kita, fokusnya kayak gitu. Ini mungkin bisa rada ke sini dikit, rada ke sini dikit gitu. Tapi nggak apa-apa kalau manual, mungkin akan selisih dikit-dikit nggak apa-apa, tapi yang penting tahapannya paham. Nah mungkin seperti itu, mohon dipahami ya, karena ini masih sangat sederhana. Jadi ini masih sangat sederhana. Ini masih simpel banget masih. Nah, nanti saya akan coba buat lagi untuk panduannya untuk ini yang model ini. Ini masih banyak ininya, banyak apa? Nah, ada contoh soal bentuknya seperti ini. Kita nyarinya gimana? Misal ini diketahui omega 2, ini batang 2, ini kita putar ke kiri. Nah bisa jadi nanti di sini di titik E, misal kecepatan titik E sini berapa sih, atau kecepatan putar di sini berapa sih. Nah itu kita bisa cari nanti, banyak, tenang aja. Tapi yang penting minta tolong yang ini tadi, ini yang masih sederhana ini dipahami. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan, WA ya, silakan WA. Satu. Oke, sekian dulu. Minta maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.